guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik guys, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Dan pada kesempatan ini saya ingin sekali memberikan tips bagaimana cara mengisi Freon R600 pada kulkas freezer inverter LG guys. Di sini saya banyak dapatkan pertanyaan dari kalian semua seputaran freezer inverter LG. Bagaimana sih tips pengisiannya? Maka saya akan rangkum di sini guys. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe nih guys dan aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys. Oke. Di sini guys, saya sudah merangkum 4 rangkuman penting seputaran bagaimana cara kita mengisi Freon di kulkas inverter LG. Dimana pertama guys, saya kasih tips. Freon itu dia menyesuaikan pada ruangan kulkas. Jadi apabila kulkas sudah dingin, maka ampere akan turun. Jadi gini guys, pada saat kulkas itu pertama kali kita cokkan dalam keadaan dalam kulkas masih panas, mungkin ampernya bisa 0,8 guys. Tapi setelah nanti kita cokkan udah dingin sekitaran 20 menit, dia bisa menjadi 0,4 ya guys. Itulah keunggulan dari kulkas inverter LG ini guys. Dia hemat energi. Jadi kalau tips bagi saya sih, saya kalau untuk mengisi Freon inverter LG, saya tidak pernah berpatokan pada ampere ya. Kurang lah. Memang saya jadikan acuan juga, palingnya sekitar 0,4 udah dingin. Tapi itu tidak menjadi faktor utama saya. Dan yang kedua, tekanan PSI cenderung di bawah 0 PSI guys. Jadi di sini bagi kalian yang saat mengisi kulkas inverter LG, apabila PSI di manifold itu turun di bawah angka 0, itu normal ya guys, tidak masalah. Memang seperti itu ciri khas di kulkas freezer inverter LG guys. Jadi pastinya kalian lanjut saja pengisiannya sampai dryernya panas, kondensornya panas. Dan pastikan kalian jangan pula berkira 0 PSI itu dia udah mengalami buntu atau sumbat ya, tidak ya. Memang seperti itu, dia bakalan di bawah 0 PSI. Apabila kalian buka nanti udah dingin lagi, maka dia akan kembali lagi naik turun gitu guys. Dia menyesuaikan ruangan. Jadi kalau di bawah 0 PSI tidak ada masalah ya guys. Dan yang ketiga tipsnya, sebelum kalian lakukan pengisian pada kulkas freezer, saya harapkan kalian memvakumnya 20-30 menit guys. Jangan kalian lakukan vakum body, karena biasa cenderung sih kalau di vakum body aja dia itu tidak bagus dalam sirkulasi sistem freonnya ya. Jadi saya harapkan di vakum dengan menggunakan vakum. Dan yang keempat, tips penting sih dalam saya mengisi freon di inverter kulkas LG saya, acuan utamanya itu di rata bunga esnya guys. Jadi memang saya di sini sedikit agak lebih lama memastikan rata pada raknya itu semuanya berbunga es ya, bagus. Jadi itu sih tipsnya, sesuai pengisian semuanya sama. Cuman saya jelaskan secara penting, tidak ada masalah bila PSI di bawah 0 ya guys. Karena banyak kali saya lihat teman-teman, "Mas, bagaimana mas? Ini di bawah 0 mas, sumbat atau buntu ya mas?" Tidak ya guys, memang seperti itu ciri khas di kulkas freezer LG guys. Jadi mungkin itu saja guys tips dari saya, keempat tadi. Jangan berpatokan pada ampere, karena ampere itu bervariasi naik turun. Tekanan PSI memang di bawah 0 ya, jangan kalian kira itu rusak, itu memang bagus, tidak ada permasalahan. Vakum selama 20-30 menit dengan menggunakan vakum, jangan di vakum body guys. Dan yang keempat, pengisiannya tips mudahnya rata bunga es guys. Apabila kulkas sudah rata bunga esnya, mudah-mudahan freonnya udah cukup ya. Tapi kalau misalnya sampai berlebih, mungkin di pipa hisapnya nanti bisa beres guys. Ya caranya kalian kurangin lagi lah obatnya. Jadi mungkin itu saja guys tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe nih guys dan aktifin notifikasinya. Di sini guys saya hanya ingin sharing berbagi seputaran pengalaman saya. Apabila kalian memiliki tips dan referensi lain, bisa kalian langsung chat aja di kolom komentar, kita saling berbagi guys. Oke, berbagi itu indah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. See you in the next time video. Sampai jumpa.